Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan fikih toharoh dari kelompok 2 yang berjudul fikih toharoh. Toharoh adalah membersihkan najis atau hadas pada anggota badan ataupun tempat. Macam-macam alat yang digunakan untuk toharoh menjadi 3 bagian. Yang A, menggunakan air seperti wudhu, mandi besar, dan istinja. Yang B, menggunakan debu atau turab seperti tayamum. Yang C, menggunakan batu atau sejenis batu. Tujuan toharoh. Toharoh memiliki fungsi yaitu yang pertama, guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat, ibadah seorang hamba. Manfaat toharoh. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, terjauh dari penyakit. Yang ketiga, setan, jin tidak menyukainya. Yang keempat, disukai sesama manusia. Yang kelima, dekat dengan Allah dan para malaikat. Yang keenam, sebagai penghapus dosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Amalina. Silakan Siti. Kemudian slide yang berikutnya adalah syarat wudhu. Bentar, Pak. Putus-putus. Syarat wajib toharoh yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu. Yang kelima, tidak lupa atau hilang ingatan. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, berhenti dari darah haid dan nifas. Yang kedelapan, ada air atau debu tanah yang suci. Dan yang kesembilan, berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Slide selanjutnya. Kemudian yaitu alat yang digunakan untuk bertoharoh. Yang pertama, kita dapat menggunakan air. Ya, tentunya air suci. Yang kedua adalah tanah. Yang ketiga adalah menyamak, yaitu membersihkan kulit binatang dari bulu dan darahnya. Yang keempat, batu dan sejenisnya. Slide berikutnya. Klasifikasi air. Yang pertama, ini yang dapat digunakan untuk suci ya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan atau air mutlak. Air-air yang boleh maksudnya sah digunakan bersuci dan dengannya ada 7 macam air. Yang pertama adalah air langit, maksudnya yang turun dari langit yaitu air hujan. Yang B, air laut, maksudnya air asin. Kemudian air sungai yaitu air mawar. Kemudian ada air sumur, air sumber air, dan air salju dan air es dari langit. Perbedaan antara air slide berikutnya. Yang kedua adalah air suci dan mensucikan namun makruh atau musyammas. Dan yang kedua adalah air suci menyucikan namun makruh digunakan pada tubuh, tidak makruh pada pakaian, yaitu air musyammas. Ialah air yang dipanaskan dengan mengandalkan pengaruh
pengatan matahari padanya. Air tersebut secara syarok dimakruhkan penggunaannya hanya di daerah yang bercuaca panas dan air berada di wadah yang terbuat dari logam selain wadah dari logam mulia atau emas dan perak. Sebab kejernihan elemen keduanya, jika air tersebut telah dingin, maka hilanglah hukum makruh menggunakannya. Tetapi Imam An-Nawawi memilih pendapat yang menyatakan tidak makruh secara mutlak. Selain makruh menggunakan air musyammas, dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Slide berikutnya. Air suci namun tidak mensucikan. Yang A, air mustakmal. Air suci dalam zatnya tidak mensucikan terhadap selainnya. Ialah air mustakmal atau yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dihukum mustakmal dengan syarat air tidak berubah dan setelah terpisah dari benda yang dibasuh. Volume air tidak bertambah dari semula dengan mengira-ngirakan bagian air yang terserap oleh benda yang dibasuh. Kemudian ada air mutaghoyir. Air yang berubah, maksudnya yang termasuk dalam bagian ketiga, ini adalah air yang berubah. Salah satu sifat-sifatnya disebabkan oleh sesuatu, yaitu salah satu dari benda-benda suci yang bercampur dengan air, dengan taraf perubahan yang dapat menghilangi sebutan nama air mutlak padanya. Maka air yang seperti itu hukumnya adalah suci dan dirinya namun tidak menyucikan. Baik perubahan itu nampak oleh indera atau hanya dalam pikiran. Seperti ketika air tercampur oleh benda yang sesuai dengan air dalam sifat-sifatnya. Misal air bunga mawar yang telah hilang baunya dicampur dengan air mutlak. Dan seperti air mustakmal dicampur dengan air mutlak. Contoh air ditambahkan pemanis, maka tidak disebut lagi sebagai air, tetapi dinamakan minuman. Air ditambahkan sayuran dan penyedap, maka air tersebut tidak lagi dinamakan air, tetapi dinamakan kuah. Selanjutnya, Mbak Fia. Apa? Aprilia? Adel, Pak. Adelia Hita. Adelia? Mana Adelia? Ya. Adel? 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 Air najis dibagi menjadi dua, yaitu satu volumenya sedikit, yaitu airnya terdapat najis baik air mengalami bahan atau dan air maksudnya di air tersebut adalah air yang kurang dari 2 bulan. Silakan. Dari bagian ini dikecualikan atau air kemasukan bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang dapat mengalir saat dibunuh atau dirobek bagian tubuhnya, seperti lalat. 2. Musanif memberikan isyarat pada macam yang kedua dari bagian keempat ini dengan ungkapnya atau airnya yang banyak berupa 2 kolah atau lebih, kemudian terjadi perubahan, baik perubahannya sedikit atau banyak. 2 kolah adalah takaran 500 rit Baghdad dengan mengira-ngirakannya menurut pendapat Ashab. Pembagian toharoh itu wudu. Wudu menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah syarak berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak.
Syarat wudhu yaitu beragama Islam, sudah mumazis, tidak berhadas besar, memakai air suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalanginya sampai air ke anggota wudhu. 2. Tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu atau pasir dan tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Tayamum menurut istilah adalah menyapukan tanah atau debu yang suci ke muka atau kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air yang disebabkan sakit. 3. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Adapun lafal niatnya yaitu artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Istinja. Pengertian istinja menurut bahasa yaitu terlepas atau bebas. Sedangkan menurut istilah ialah membersihkan kedua pintu alat kelamin manusia yaitu dubur dan kubul atau anus dan penis dari kotoran dan cairan selain mani yang keluar dari keduanya. Istinja hukumnya wajib. Selanjutnya dibacakan oleh Bagas. Silakan Bagas. Nur Setia. Bagas, silakan. Burung. Bagas. Susah nih. Kenapa sok? Bagas. Ya, saya saja, Pak. Oke, silakan. Macam-macam najis. Itu Pak sudah ada Bagas. Silakan. Macam-macam najis. 1. Najis mukafafah. Yang kedua najis mutawasitoh. Yang ketiga najis mukallado. Najis mukafafah adalah yaitu najis ringan ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang, ialah najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia dan binatang, kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2. Najis aniyah ialah najis yang berwujud atau tampak. Najis yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. Yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis berat, ialah najis anjing dan babi. Selanjutnya, jenis-jenis hadas. 1. Hadas kecil adalah hadas merupakan bahasa peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh, sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dihukum sehukum dengannya tidak sah, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Jenis-jenis hadis ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang menjadikan sholat dan misalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar adalah perkara yang menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Selanjutnya,
Oke, silakan di share screen-nya di close itu, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada, Pak. Saya, Pak. Ngajukan ini si Yulia Niswi ya. Iya, Pak. Silakan Yulia. Saya kan mau bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kan banyak itu yang mandi, misalnya mandi besar atau wudhu itu pakai air hangat gitu, Pak. Hukumnya gimana ya, Pak? Saya, Pak. Saya, Pak. Tunjung, Pak. Ini Dimas. Dimas, silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Dimas, silakan. Ya, Dimas, saya mau bertanya, Pak. Apabila apabila saya ingin mandi besar itu tata caranya gimana, Pak? Biar lebih tepat, yang paling benar. Yang tepat gimana, Pak? Takutnya dari kami ada kesalahan atau gimana, nanti kan nggak suci, Pak. Kemudian yang ketiga, Saya, Pak. Nafiatun, silakan Nafiatun. Saya, Pak. Nafiatun. Saya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Oh, ora dengar. Oh, Yusuf, silakan Yusuf. Saya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Itu kalau mandi besar kan harus pakai air. Tapi kalau misalnya nggak ada air, tayamum bisa, Pak? Ya, oke. Iya. Kemudian Saya mau tanya. Saya, Pak. Bagaimana yang kena najis? Siapa ini? Tunjung, Pak. Nafi itu, Pak, tadi. Nafiatun. Suaramu Nafiatun. Oke, Nanda, silakan Nanda. Sudah ngacem, Pak. Kita sudah ngacem, Pak. Silakan. Sabaris. Saya udah ngacem, Pak. Ya, Nanda, silakan. Kan kalau tayamum kan syaratnya harus tidak ada air sama sekali kan, Pak. Nah, ketika Saya apabila kan itu di perjalanan benar-benar tidak Mas ada ya, bertanya air. cepat. Aku orang jaluk tanya, kamu ditunjuk tanya. Silakan. Mas Iyik. Nanda, ulangi lagi pertanyaanmu kurang keras. Misi ya. Kan kalau tayamum syaratnya harus tidak ada air kan, Pak, sama sekali. Terus apabila di suatu perjalanan sama sekali tidak ada air, kemudian seseorang itu tayamum lalu wudhu. Lah, pada saat perjalanan berikutnya orang itu menemukan air, padahal pada saat itu masih ada waktu untuk sholat. Apakah sholatnya harus diulangi atau tidak? Oke. Kemudian ini siapa ini? Nurbaiti. Ya, Nurbaiti, Pak. Silakan Nurbaiti. Apa hukumnya air yang berubah, tapi perubahannya itu dikarenakan tempatnya itu tuh jernih, terus dimasukin jadi keruh, itu hukumnya gimana kalau untuk buat taharoh? Oke. Ya. Oke, saya kira sementara 3 dulu ya. Atau ada yang lain ini? Saya, Pak. Saya. Mana? Iya, Saya. Tunjung Hendra. Ya. Oh, silakan. Tanya, Tunjung Pak. Hendra. Ya. Mau tanya hukumnya menggunakan barang-barang yang terbuat dari kulit binatang itu apa hukumnya, Pak? Oke. Saya kira cukup ini pertanyaannya. Silakan direspon satu persatu. Silakan. Yang lainnya nganu ya, apa namanya di ini? Di mute. Di mute. Silakan. Ya, Pak. Izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama. Yaitu dalam kehidupan sehari-hari bagaimana hukumnya kita mandi wajib dengan air hangat. Mandi wajib dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan di panci, periuk, dan sebagainya. Dalam pendapat saya, tidak ada ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih lagi makbul
yang menyatakan bahwa tidak sah mandi wajib menggunakan air hangat yang telah dipanaskan dengan panci, periuk, dan sebagainya. Selama tidak kemasukan benda-benda najis seperti darah, bangkai, kotoran, atau binatang, dan sebagainya. Semua air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, dapat digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Ada tambahan lain? Kesimpulannya, bahwa mandi janabah dengan menggunakan air hangat yang dipanaskan dengan panci, periuk, dan sebagainya itu mungkin dibolehkan, Pak. Kalau tidak salah. Oke, ada tambahan dari kelompok ini? Silakan, ada yang ingin menambahkan? Ada tambahan? Ya, sedikit saya tambahi aja. Jadi, ya pada prinsipnya itu boleh dilakukan. Jadi betul jawaban kamu, selama tidak kemasukan najis, gitu ya. Yang dimakruhkan itu adalah air yang dipanaskan di bawah matahari, yang disebut dengan musammas itu. Jadi dipanaskan di bawah matahari dengan benda-benda dengan wadah selain emas dan perak itu memang dimakruhkan. Tapi makruh itu boleh masih tetap boleh digunakan begitu. Ya, tapi sekiranya ada yang lain, maka lebih baik menggunakan yang lain. Tapi makruh itu boleh, ya. Artinya larangan yang tidak begitu kuat. Itu ya. Itu sekaligus tadi pertanyaan yang berapa itu ya? Yang pertama. Silakan. Yang kedua pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas, tata cara mandi wajib. Yang pertama, sebelumnya kita harus niat terlebih dahulu, niat mandi junub. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian lanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan berikut kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosoknya dengan tanah atau sabun. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti ketika kita akan sholat, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki. Yang keenam, masukkan tangan ke dalam air, kemudian sela pangkal rambut dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala. Jika sudah, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Pastikan pangkal rambut juga terkena. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi kanan lalu dilanjut dengan sisi kiri. Saat melaksanakan mandi wajib, pastikan seluruh lipatan kulit tersembunyi ikut dibersihkan. Ya. Pak, bukannya kalau wudhunya itu menanggungkan kaki ya, Pak? Iya. Jadi ya begitu, jawaban kamu betul itu ya. Jadi diawali dengan mencuci tangan dulu, kemudian kemaluan, kemudian baru mengguyurkan air dari sisi kanan, kemudian kiri, seluruh tubuh, baru kemudian digosok-gosok begitu ya, sampai kemudian yang terakhir adalah kaki. Nah itu saya kira sudah betul itu jawabannya ya. Oke, pertanyaannya ketiga, silakan. Yang ketiga. Ayo, Pak. Silakan. Oh ya. Yang pertanyaannya Mbak Nanda. Tayamum dalam perjalanan. Tayamum secara bahasa adalah terwujud dengan debu, pasir, tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Dan di perjalanan jika tidak menemukan air, boleh menggunakan debu. Dan untuk bersolat. Dan jika di perjalanan menemukan air, maka solat itu tidak sah karena membatalkan. Dan harus wudhu dengan air lalu solat lagi. Sudah, Pak. Oke.
Terus yang terakhir. Mbak ada. Atau ada tambahan jawaban tadi? Ada tambahan? Tambahan pertanyaan, Pak. Hah? Oke, untuk pertanyaannya masih 2, Pak. Oh, gimana? Pertanyaannya masih 2 lagi. Masih 2 lagi? Ya, silakan dijawab. Ada ini dari Yusuf yang mandi wajib hentikan tayamum. Oke, ya. Bunga Ecup. Cara tayamum yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat ialah menepuk kedua telapak tangan ke tempat debu suci yang telah tersedia, lalu menghembus kedua telapak tangan itu dan menyapukannya ke muka, kemudian menyapukannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ada cara ini berdasarkan hadis yang artinya dari Ammar R.A. radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berjanabah dan tidak mendapatkan air. Lalu aku berguling-guling dalam debu dan sholat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, sesungguhnya cukup kamu melakukan begini. Lalu beliau meletakkan kedua telapak tangannya di tanah dan meniupnya. Kemudian mengusap muka dan tangannya sampai pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu. Muttafaq alaih. Ya. Apa perlu dibacakan, Pak, hadisnya? Tidak ya, usah cukup, ya, Pak? Cukup, oke. Ada tambahan yang lain? Tidak, atau oke, satu lagi, silakan. Yang terakhir. Saya akan menjawab pertanyaan dari Baiti. Jika air berubah warna, status air yang berubah warna. Air keluar dari sifat mutlaknya jika berubah atau bercampur dengan zat lain. Yang pertama, hukumnya adalah yang pertama, jika air tercampur dengan zat lain yang merupakan najis hingga air tersebut berubah warna atau bau-bau rasanya, maka air tersebut menjadi najis. Kedua, jika air tersebut berubah karena telah menempati suatu tempat dalam waktu yang lama, atau karena saluran yang dilaluinya, atau ada zat yang sulit menghindarkan ia dari air, seperti tanah, pasir, debu yang ada di saluran-saluran air, maka air itu tetap suci. Yang ketiga, jika air tercampur dengan zat yang tidak bisa larut dalam dalam air seperti lemak, minyak, sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh. Namun pendapat yang tepat ia tetap suci tanpa toharoh karena hukumnya asal air adalah suci dan tidak ada dalil yang memindahkan statusnya dari suci. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nah, silakan, ada nambahan? Tidak. Oke, jadi sudah betul tadi jawabannya. Intinya bahwa perubahan yang tidak boleh digunakan air itu adalah terkait dengan perubahan karena kemasukan barang najis. Ketika bukan barang najis, maka tidak menjadi air itu masih tetap bisa digunakan, dimanfaatkan untuk bersuci, begitu ya. Ya memang kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang memakruhkan, ada yang tidak, begitu. Ya, tergantung perspektifnya masing-masing di antara para ulama itu. Memang kalau ada air yang lain, ya gunakan air yang lain lah kalau sekiranya sudah tercampur berubah begitu ya. Memangnya sudah butek banget kayak bersuci kan malah tidak menyucikan itu. Muka Anda itu maka jadi penuh lumpur gitu kan. Nah, itu mau sholat jamaah kok loh, muka kamu kena apa itu lagi bedaan, Pak? Bedaan dengan lumpur itu. Nah itu. Jadi ya lebih baik yang cari air yang lain begitu, yang kalau sekiranya ada. Kalau tidak ada karena air terbatas, ya itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan begitu. Begitu ya. Dan tadi ya, jawaban terkait dengan bagaimana terkait dengan masalah tayamum untuk menggantikan wudhu itu tadi,
untuk tayamum sebagai pengganti wudhu itu tadi itu bisa dilakukan ya karena faktor darurat itu tadi, darurat tidak ada air yang kemudian darurat karena faktor kondisi fisik yang tidak memungkinkan menggunakan air itu tadi. Nah, ketika darurat karena faktor tidak ada air, ketika seseorang itu melaksanakan sholat, umpamanya sholat duhur, Anda sudah berwudu, Anda melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah sholat selesai semuanya dilakukan, kemudian kok tiba-tiba waktu zuhur itu belum selesai, kok ada hujan? Apakah sholatnya itu perlu perlu diulangi lagi? Tidak. Jadi sholatnya tidak perlu diulangi lagi. Mengapa begitu? Karena sholatnya itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi tidak perlu dilakukan ketika Anda sudah bertayamum melaksanakan sholat, yang kemudian kok turun hujan, maka sudah tidak perlu lagi diulangi lagi sholatnya itu tadi, karena sholatnya itu sudah memenuhi rukun, ya, memenuhi rukun daripada sholat itu sendiri. Maka kalau Anda sholat lagi nanti ya sholat pada saat waktu asar dengan air, begitu. Artinya Anda berwudu, kemudian dengan air itu nanti pada saat waktu asar melaksanakan sholat asar. Itu caranya begitu ya. Jadi tidak perlu untuk mengulangi sholatnya lagi ketika sholat itu sudah dilakukan pada saat Anda tayamum. Begitu. Saya kira cukup untuk presentasinya ini. Silakan diakhiri presentasinya. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang belum absen silakan absen dulu dengan menuliskan MPM. Terima kasih. Kemudian kita absennya kali aja toh, Pak. Gimana? Masih. Absennya berapa kali? Ya sekali saja. Kalau belum absen ya tuliskan itu. Listriknya mati, terus baterai saya habis ya, Pak. Lah ini bunyi. Masih. Ya, suara kamu dengar ini kok. Tadi maksudnya Pak itu, Pak. Oh ya, ini absen. Nuliskan MPM. Yang presentasi absen tidak, Pak? Ya, absen. Absen. Iya. Absen. Yang tidak hadir absen tidak, Pak? Oh yo, ora no. Iya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Warning, guys. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Arigato. Jangan main-main ya, Pak. Lagi bahaya di luar. Jaga diri. Sehat selalu. Apa? Sekali lah. Halo. Masih. Baterainya habis, listriknya mati ya, Pak. Ya. Dia kata si Buyar ngano.